Michael Tal memegang bidak putih dan Hjartarson Johan memegang bidak hitam. Permainan dimulai dengan pion E4, dibalas pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5. Pembukaan Ray Lopez. Salah satu pembukaan favorit Michael Tal ya, selain Sicilian Defense. Pion A6 mengusir gajah, gajah A4, kuda F6, dan Tal rokade pendek. Gajah E7, benteng E1, pion B5 mengancam gajah, gajah ke B3, dan Hjartarson Johan pun rokade pendek. Pion C3, pion D6, pion H3 mengontrol petak G4, kuda A5 mengancam gajah, gajah C2, pion C5, pion D4, menteri C7, kuda D2, gajah D7, kuda F1, pion C pukul pion D4, pion C pukul pion D4, benteng A ke C8. Itu mengancam gajah 2 kali, kuda ke E3 melindungi gajah, kuda mundur ke C6 mengancam pion D4 2 kali, pion D5 mengancam balik kuda, kuda ke B4 mengancam gajah 3 kali, gajah mundur ke B1, pion A5, pion A3 mengusir kuda, kuda ke A6, pion B4. Sudah mulai berkorban ya, dari yang kecil-kecil dulu biasanya Michael Tal ini. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Setelah pion ke B4, dia tidak memukul pion ya, melainkan pion ke G6. Gajah D2, pion pukul pion, pion pukul pion. Discover attack, yaitu mengancam kuda dengan benteng. Menteri ke B7, melindungi kuda. Gajah D3, kuda mundur ke C7, kuda C2, kuda H5, gajah E3 dengan ide mau mengancam menteri dengan benteng ya, yaitu ke petak A7, benteng ke A8, menteri D2, benteng pukul benteng, kuda pukul benteng, pion F5, gajah H6 mengancam benteng, dan Hjartarson Johan merespon dengan kuda mundur ke G7, kuda B3, pion F4, kuda ke A5 mengancam menteri, menteri B6, benteng C1, benteng A8 mengancam kuda 2 kali, menteri C2, kuda E8, menteri B3, gajah F6, kuda C6, kuda H5, menteri B2, itu mengancam gajah
secara tidak langsung ya. Gajah mundur ke G7, mengadu gajah. Gajah pukul gajah. Raja pukul gajah. Dan disinilah mulai langkah-langkah ide gilanya Mikhail Tal, yaitu dengan membawa benteng ke C5. Wow, pengorbanan benteng. Idenya adalah mengancam pion B5 dua kali ya, yaitu dengan benteng dan gajah. Oke, jika pengorbanan benteng ini diterima, misalkan pion pukul benteng, maka Tal akan kuda pukul pion E5, yaitu memberikan ancaman discover skak menteri. Misalkan raja tidak digeser ya. Oke, kita lihat analisanya. Misalkan hitam menjawab menghindari skak menteri dengan menteri ke 6, maka Tal kuda pukul gajah discover skak. Kuda menutup ke F6. Kuda pukul pion C5, ancam menteri. Menteri ke A1 skak. Menteri pukul menteri. Benteng pukul menteri. Skak. Raja ke H2. Benteng D1, ancam gajah. Gajah pukul pion. Benteng D2 dan pion F3. Oke. Itu hasil analisa pertama ya. Meskipun Mikhail Tal tidak punya benteng, tapi dia punya pion-pion yang sangat kuat sekali dan sepasang kuda juga yang siap-siap ngacak-ngacak ya. Skak pion juga, pionnya habis hitam ini ya. Oke. Kita kembali ke permainan. Oke. Kita kembali ke posisi di mana Mikhail Tal benteng ke C5 ya, lakukan pengorbanan. Tapi dalam langkah aslinya pengorbanan benteng ini tidak diterima. Hjartarson Johan tidak memukul benteng, dia menggeser menteri ke A6. Mikhail Tal benteng pukul pion B5, kuda ke C7 mengancam benteng, dan langkah gila dilakukan lagi oleh Mikhail Tal, yaitu dengan benteng ke B8. Discover attack, mengancam menteri dengan gajah. Hjartarson menteri pukul gajah, dan gilanya lagi Mikhail Tal tidak memukul benteng, melainkan kembali melakukan pengorbanan, yaitu kuda C pukul pion E5, mengancam menteri dan juga mengancam discover skak. Oke, kita analisa lagi di sini ya. Jika pengorbanan kuda ini diterima, misalkan pion memukul kuda, maka menteri akan memukul pion skak. Jika menutup dengan kuda, maka menteri akan ke E7 skak. Raja ke H6, menteri ke F8 skak. Raja ke H5, menteri pukul kuda. Ancaman skak mat pada petak H4 ya. Dan mau tidak mau menteri pukul kuda, pion pukul menteri, benteng pukul benteng. Oke.